Sampah merupakan benda yang tidak akan terlepas dari kita setiap hari. Permasalahan sampah di Indonesia seolah belum pernah terlihat ujungnya. Selain mencemari lingkungan, ternyata persoalan sampah juga mengancam target nol emisi. Berdasarkan data Indonesia National Plastic Action Partnership, sebanyak 67,2 juta ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap tahunnya. Dan 9% atau sekitar 620.000 ton masuk ke sungai, danau, dan laut. Di Indonesia diperkirakan sebanyak 85.000 ton sampah dihasilkan perharinya, dengan perkiraan kenaikan jumlah mencapai 150.000 ton per hari pada tahun 2025. Jumlah ini didominasi oleh sampah yang berasal dari rumah tangga yang berkisar antara 60 hingga 75%. Benda ini dapat berakhir di mana saja, dari tempat penampungan akhir sampah, sungai-sungai, bahkan di lautan. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak berguna lagi, tapi masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Yuk kita mulai memilah sampah dan mengenali jenis-jenis sampah. Untuk apa sih sebenarnya kita memilah sampah? Dengan memilah sampah, kita dapat memanfaatkan sampah yang kita produksi setiap hari, seperti disetorkan kepada bank sampah atau pengepul yang tentunya dapat bernilai ekonomi. Selain itu, memilah sampah juga dapat mengurangi sampah yang diangkut ke TPA setiap harinya dan memudahkan daur ulang juga. Yuk kita belajar memilah sampah. Kita menggunakan 5 buah tempat sampah sebagai tempat untuk memilah sampah. Pertama, ada sampah organik. Sampah ini adalah sampah yang berasal dari semua sisa makhluk hidup yang mudah terurai. Sampah organik ini berasal dari bahan alami yang mudah terdegradasi di alam. Mengolah sampah organik bukan hal yang sulit dilakukan. Salah satu caranya adalah membuat sampah menjadi pupuk kompos. Tempat sampah pertama akan dibuat untuk sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, dan daun kering. Selanjutnya, sampah guna ulang. Sampah guna ulang adalah sampah yang kemudian bisa digunakan kembali. Tempat sampah kedua akan dibuat untuk sampah guna ulang seperti botol kaca, plastik, kaleng makanan, atau minuman. Selanjutnya, sampah daur ulang. Sampah daur ulang adalah sampah yang bisa diproses untuk dijadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sampah yang berguna. Mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Untuk tempat sampah daur ulang itu seperti kardus, koran bekas, makanan karton, dan minuman karton. Selanjutnya, sampah B3. Sampah B3 merupakan limbah yang beracun dan berbahaya. Secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemar atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Untuk tempat sampah B3 adalah untuk baterai bekas, aerosol atau racun serangga, lampu yang sudah rusak, batu baterai, atau obat yang kadaluarsa. Yang terakhir, sampah residu. Sampah residu adalah sampah yang sulit didaur ulang baik karena alasan keterbatasan teknologi, biaya, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Untuk tempat sampah residu seperti popok bayi, puntung rokok, dan sampah lainnya yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jenis sampah yang ada. Wah, ternyata semudah ini memilah sampah sendiri. Yuk kita mulai pilah sampah dari rumah untuk menyelamatkan bumi dan menjaga bumi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kelestarian alam merupakan salah satu warisan yang akan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Milah sampah, aksi bersihku. Yuk, kita majukan gerakan milah sampah, aksi bersihku.